Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari yang indah ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Pemazmur pasal 136 ayat 7-13. Demikian bunyinya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 9, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 10, kepada Dia yang memikul mati anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 11, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. 12, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 13, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita memberikan tema renungan kita, yaitu kasih setia Allah. Bahwa Dia Allah yang selalu peduli, Dia Allah yang selalu memperhatikan kehidupan umatnya. Apapun masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Allah yang kita sembah, Dia Maha Tahu. Dia lebih mengerti keadaan kita selanjutnya. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia setia mengasihi, memperhatikan, dan memelihara, dan memberkati, serta menolong kita. Oleh karena itu, jangan kita putus asa hari-hari ini. Apapun masalahmu, jangan kecewakan Tuhan. Jangan sampai undur dari ibadah hari-hari ini dalam kehidupan kita. Apa bukti kesetiaan Allah itu kepada kita? Apa bukti kesetiaan Allah kepada kita? Yang pertama, waktu lelah dan waktu lapar, ya, terambil di dalam Matius pasal 15 ayat 32, dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang banyak itu. Sesudah 3 hari mereka mengikut aku, dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus dengan penuh belas kasihan, Dia memperhatikan keadaan orang banyak yang mengikutinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat keberadaan Tuhan Yesus, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu persoalan kita. Mereka yang sakit, Dia pun akan memberi kesembuhan. Menghadapi jalan buntu, Dia akan buka jalan. Oleh karena itu, jangan putus asa. Tetap semangat, tetap tambah cinta Tuhan. Bapak, Ibu, kita melihat di dalam Matius pasal 15 ayat 37-38 dikatakan,
Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ayat 38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kita melihat kisah ini, Allah itu selalu peduli. Apapun masalahnya, mereka yang lapar, Tuhan cukupkan. Bukan berarti dia tidak peduli dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apapun masalahmu, besar kecil, dia sangat paham, dia sangat mengerti. Oleh karena itu, jangan putus asa, tetap semangat, tetap cinta Tuhan, sebab dia Allah yang selalu mengerti. Amin, saudaraku. Yang kedua, waktu menghadapi kesesakan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4 mengatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah aku. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Saudaraku, kita melihat murid ini, apa yang terjadi dalam kisah ini. Mereka seolah-olah putus asa. Mereka mengeluh kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam kehidupannya. Tuhan mengizinkan masalah-masalah supaya kita tanggap. Amin, saudaraku. Dalam kesesakan, Elia dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan Elia. Kalau Elia diperhatikan oleh Allah, apapun masalah-masalah Elia, yang katakan yang sakit, Tuhan akan memberikan mujizat kesembuhan. Yang lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang menghadapi masalah-masalah lain, Dia akan memberikan jalan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan putus asa, tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudaraku, apa pesan Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 2? Sebab itu kita tidak akan takut, tetap percaya ada penyertaan Tuhan, ada jalan keluar yang tepat. Apapun masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari, yang lagi ngantri dalam kehidupan kita, jangan putus asa, tetap semangat, tetap cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan.
Tuhan akan memberkati. Dia memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saat dalam ancaman. Daniel pasal 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam kisah ini pun murid-murid diizinkan menghadapi masalah dalam keadaan terancam. Tuhan menyatakan kuasanya pada orang yang selalu setia kepada Dia. Oleh karena itu, kalau kita setia, apapun yang kita hadapi, mereka yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan. Yang sedang menghadapi jalan buntu dalam kehidupan, Tuhan akan membuka jalan. Oleh karena itu, saudara percaya dengan jalan Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati. Oleh karena itu, hari-hari ini masalah besar kecil, jangan putus asa. Tetap semangat, tetap tambah cinta Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Bagi nasihat, Dia yang Maha Kuasa, Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dia yang Alfa dan Omega. Artinya apa, saudara? Dia Allah yang Maha mengerti keadaan umatnya besar kecil. Oleh karena itu, mereka yang sakit, Tuhan akan berikan mujizat kesembuhan. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang hari-hari ini menghadapi jalan buntu, Dia akan membukakan jalan. Oleh karena itu, apakah saudara dan saya tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita? Oleh karena itu, berdoa dan berharap kepada Dia. Dia selalu memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang keempat, waktu tiba-tiba datang. Waktu bahaya tiba-tiba datang. Dalam Lukas pasal 8 ayat 23 dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Seolah-olah putus asa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikala tufan tiba-tiba melanda kita, Yesus pun peduli. Yesus pun memberikan pertolongan kepada umatnya. Amin. Kita melihat lagi dalam Lukas 8 ayat 24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Guru, kita mau binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air.
yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, permasalahan yang diizinkan oleh Tuhan kadang enak, kadang nggak enak. Oleh karena itu, tetap percayalah pada Tuhan. Tidak ada jalan yang buntu. Dia selalu memberikan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Oleh karena itu, jangan putus asa dalam mengiring Tuhan Yesus. Tetaplah semangat, tetaplah percaya bahwa Dia itu Maha Tahu. Amin, saudaraku. Dalam Lukas 8 ayat 25 dikatakan, lalu kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka, dan lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air taat kepadanya. Kalau air bisa taat kepadanya, artinya apapun masalah-masalah yang dihadapi manusia, Allah Maha Tahu. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, jangan putus asa. Tetap berharap, tetap semangat, cinta sama Tuhan. Jangan kita meragukan Dia. Percayalah pada kuasanya dan kesetiaannya. Dia tak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Biar lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara yang lemah diberi kekuatan yang baru. Mereka yang putus asa, Tuhan selalu memberi kekuatan dalam kehidupan mereka. Tetap semangat, tetap tambah cinta Tuhan Yesus. Jangan putus asa dalam hidup ini. Tetap tambah cinta Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Allah yang peduli dalam kehidupan kami semua. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan selalu buka jalan, yang menghadapi yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Apapun yang dihadapi anak-anak-Mu hari-hari ini, Engkau selalu memberi penghiburan, kekuatan. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kuatkan kami supaya kami tetap menjadi berkat bagi orang banyak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin.